Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin ila an qala fa'idatun min syara'itid du'a'i wa adabihi ma qala sayyiduna al-walid nafa'allahu bihi fi kitabihi Safinatul Arbah wa Nushatul Arwah. Qala Badruddin Ibnu Jama'ah fi syurutid du'a'i nadman. Qalu syurutud du'a'il mustajabi lana ashrun biha basyiril da'i bi iflahi taharatun wa salatun ma'huma nadamun waqtun khusyu'un wa husnu dhannin bi islahi wa hillu qutin wa la yad'u bi ma'siyatin wasmun yunasibu maqrunun bi ilhahi. Qala al-Imam al-Taymi في شرائط الدعاء وآدابه منها أن تقدم بين يديك عملا صالحا من سجدة أو صيام أو صلاة. قلت ولذلك قدم صاحب الراتب رفع الله به التهليل والتسبيح على أذكار راتبه كلها. بعد ذلك أمر بالدعاء بعد الفواتح الأربع. Masih di syarat-syarat doa dan adab-adab doa. Disebutkan di sini oleh Imam Badruddin Ibnu Jama'ah bahwasanya syarat untuk doa itu diistijabah, dikabulkan oleh Allah SWT itu ada 10. Pertama, ya, itu ketika berdoa dalam keadaan suci dari hadas besar ataupun suci dari hadas kecil. Jadi bajunya suci, ya, badannya juga suci, ya, itu untuk lebih sempurnanya lagi doa. Kemudian wassalatun ma'huma, ya, dianjurkan untuk baca sholawat juga. Makanya alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah, ya, itu dianjurkan seperti itu juga. Wa nadamun ma'huma nadamun, juga rasa penyesalan atas dosa-dosa yang dilakukan. Kemudian waktun khusyu'un, waktunya juga bagus. Ada waktu-waktu istijabah. Contoh, waktu istijabah itu sebelum waktu sepertiga malam akhir, setelah maghrib sama isya. Ini waktu istijabah doa. Waktu tertentu atau tempat-tempat tertentu seperti multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Itu namanya multazam. Di situ doanya dikabulkan. Jadi ada waktu khusus Allah berikan istighfar doa, seperti awal malam Rajab kemarin, malam nisfu Sya'ban, itu waktu-waktu mulia, Allah kabulkan doanya. Kemudian khusyu'un, harus khusyuk, hatinya hadir, jangan minta sama Allah SWT tapi hatinya kosong. Kemudian wa husnu dhannin bi islahin, ini juga penting. Ya, ketika engkau berdoa itu harus husnudzan, bahwasanya Allah SWT akan kabulkan. Allah SWT Maha pengasih, Maha penyayang, akan memenuhi permintaan saya. Itu namanya husnudzan. Itu apa? Berbaik sangka kepada Allah. Kalau misalnya berburuk sangka, contohnya begini, doa tidak dikabulkan, terus Allah tidak mengabulkan, kayaknya saya tidak pantas dapat doa. Nah, itu kan dia buruk sangka sama Allah. Kemudian hilukutin, makanan yang dimakan harus halal, ya, harus halal. Tidak boleh orang kalau doa, ya, itu makanan yang dimakan itu haram, maka doanya tidak dikabulkan Allah SWT. Seperti sabda Rasulullah SAW hadis, rajulun ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' faqala ya rab wa mat'amuhu al-haram wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa annahu yustajabu lah. Walaupun orang berdoa dia dalam keadaan rambutnya kotor, ya, pakaiannya juga penuh dengan debu, ya, dia berdoa subhanahu wa ta'ala ya Rabb, tapi yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram, ya, yang dijadikan makanan sehari-hari haram. Bagaimana bisa diistijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian
Walayat ubi maksiatin, jangan berdoa untuk dimudahkan maksiat. Ya, usah doa, waduh ya Allah, saya ini kepingin sekali-sekali minum minuman keras. Ya Allah, kepingin sekali nyolong atau menzalimi orang lain. Ya Allah, jadikan tetanggaku itu mati kena stroke atau mati kena corona. Itu tidak boleh seperti itu, mendoakan dalam kemaksiatan. Wasmun yunasibu makrunun biilhahi wa ismun yunasib. Jadi kalau kita doa itu, kalau lagi kita banyak dosa, kita pakai nama Allah yang berkaitan dengan ampunan. Seperti ya Allah, ya Ghaffar, ya Sattar. Kalau kita ingin supaya aib kita tidak disebarkan, kalau Allah ya Sattar yang menutupi, ya Ghaffar yang mengampuni, ya Rahim, ya Rahman. Makanya kalau ada doa, sebagian doa kita baca itu ada ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Wahai zat yang paling rahmat dari semua yang merahmati, ya, lepaskan kami kaum muslimin dari segala hal yang menimpa kepada kami. Ya, kan pakai ya Arhamar Rahimin, pakai nama yang bagus, kita minta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya musuh menyerang kita pakai ya Qahar, ya Jabbar, ya Hai Maha Perkasa, Maha yang punya kekuatan, hancurkan mereka musuh-musuh Islam. Jadi ada ini bagi orang yang harus ngerti bahasa Arab. Tapi kalau kita sudah pakai doanya sudah penuh seperti itu. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Kemudian makrunun biilhahi, agak makso sama Allah itu maksa. Jadi kalau kita maksa-maksa kepada manusia itu nggak baik. Misalnya maksa, bukan maksa, kayak seperti ngotot gitu, kayak maksa. Jadi minta sekarang nggak dikabulkan, minta lagi, minta lagi, minta lagi, itu namanya ilham. Nah, itu salah satu adab-adab berdoa. Juga dikatakan oleh sini Imam At-Taimi fi syara'id du'a wa adabihi minha an tuqaddima baina yadayka amalan salihan min shadaqatin aw siyamin aw salatin. Jadi termasuk daripada syarat-syarat atau adab-adabnya doa, dibarengi ketika engkau mau berdoa itu dibarengi dengan amal soleh seperti puasa. Kamu puasa, doa yang mana? Nah, atau kamu habis sodako, terimalah sama Allah, minta sama Allah. Di saat itu apa? Di saat itu Allah melihat kita dengan pandangan ridha, minta sama Allah. Ya. Kemudian salatin, ketika sholat, khususnya di sujud. Paling dekatnya seorang kepada hambanya adalah ketika dia sujud. Qultu walidzalika qaddama sahibur ratib nafa'allahu bihi at-tahlil wa tasbih ala adhkari ratibihi kulliha wa ba'da dzalika amara bidu'a ba'dal fawatihil arba'ah. Ini salah yang kita pahami dari adab-adab berdoa, adab-adab kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak kalah pentingnya di sini tentang orang tua. Orang tua itu memiliki perjuangan yang tidak ternilai harganya. Yang sudah pernah jadi orang tua merasakan bagaimana keringat yang tercucur keras atau tercucur deras, ya, karena kerja. Ibu, ya, ketika melahirkan, mulai dari hamil sampai melahirkan, itu juga penuh perjuangan. Nah, perjuangan seorang ayah, seorang ibu dalam mendidik anaknya, menjaga anaknya, mulai dari dalam perut sampai lahir, sampai menginjak waktu kawin atau sekarang yang disebut ABG, itu tidak ternilai harganya. Walaupun sang anak mempunyai dunia seisinya, untuk membayar jasa kedua orang tua tidak akan pernah bisa.
Tetapi banyak yang tidak memahami akan hal perjuangan orang tua ini. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menghargai perjuangan orang tua. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Orang tua ini ketika punya anak perempuan misalnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nikahkanlah anakmu yang perempuan. Diperintahkan untuk menikahkan anaknya perempuan. Itu perintah kepada orang tua dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjaga kehormatan kedua orang tua supaya tidak terjual murah-murah. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan seorang tua untuk satu orang tua untuk menikahkan anaknya, artinya di situ perjuangan dibayar perjuangan. Ketika ada ingin menikahkan anaknya, calon menantunya datang dengan pakaian yang indah, ya, dengan bunga-bunga yang indah, menojorkan tangannya, dinikahkan, ankahtuka wa zawwajtuha, saya nikahkan Anda dengan anak saya dengan mahar sekian. Dijawab, saya terima akan nikahnya. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur. Ya. Itu artinya apa? Menerima akad itu artinya pengantin laki-laki ikrar di depan orang tua calon istrinya, wahai ayah dari calon istriku, saya tahu engkau ini berjuang mulai dari dia di dalam perut sampai dia lahir, maka aku akan hargai perjuanganmu dengan perjuanganku menjaga anakmu sampai titik darah penghabisan. Itu sebuah ikrar. Jadi perjuangan dibalas perjuangan. Tapi yang disesalkan zaman sekarang, orang tua tidak memahami harga dari perjuangannya, nilai dari perjuangannya, tidak menghargai. Ketika di hari Valentine besok ini ya, ada seorang laki menjemput anaknya, dibawa anaknya nggak tahu kemana, datang dikasihkan. Nah, ya. Laki yang menjemput yang tidak bertanggung jawab, makanya saya bilang jadi laki-laki harus bertanggung jawab, harus ya, seorang laki-laki yang mahal mau bertanggung jawab, bondo kalau orang tua bilang, punya modal persiapan untuk berjuang sampai akhir hayat. Nah, ketika dibawa itu anak nggak tahu kemana, akhirnya anak itu ditraktir ke satu restoran, mungkin habis 100-200 ribu. Anaknya di apa-apakan kita nggak tahu. Maka ketahuilah wahai orang tua, ketika engkau melepaskan anakmu di hari Valentine, itu kamu tidak menghargai perjuanganmu dihargai oleh orang laki yang menjemput anakmu. Hubungan dengan tidak sah seperti itu, maka dihargai dengan 200 ribu misalnya. Kalau anakmu ditraktir 200 ribu, dihargai cuma 200 ribu, murah. Apalagi yang cuma dihargai cuma satu buah coklat yang harganya mungkin cuma 5 ribu, 20 ribu. Kamu berjuang belasan tahun, bahkan sampai puluhan tahun kamu berjuang, yang tidak harganya, sehingga dalam satu malam dilepas anakmu, dihargai murah perjuanganmu. Buat apa? Ya, maka di situ kita harus mawas diri. Perjuangan harus dibayar perjuangan. Anakmu jagalah sampai datang waktu nikah, ada lelaki yang soleh, yang baik, lepaskanlah, karena orang yang baik itu akan datang dan dia akan berjanji, berikrar pada akad nikah akan menjaga anakmu sampai titik darah penghabisan. Jadi saya berpesan kepada kaum muslimin semuanya, khususnya orang tua, jadilah orang tua yang bisa mengerti nilai perjuangannya sendiri, dan jadilah ibu yang mengerti perjuangannya sendiri. Jangan membiarkan anaknya dilepas oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab, yang cuma modal bunga mawar, coklat, traktir, walaupun pakai mobil mahal, walaupun anakmu ditraktir senilai 200 juta, maka jangan sampai perjuanganmu bertahun-tahun cuma dihargai 200 juta. Terlalu murah, karena perjuangan tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, menjadi seorang laki, saya juga pesan pada seorang laki, jadilah Anda laki yang gentleman, yang tidak membeli perjuangan orang tua dengan hal-hal yang remeh. Ya, kamu harus menjadi orang baik. Jadilah dirimu sebagai orang baik dan melamar
Dan ketika kamu senang dengan seorang perempuan dan kamu mampu, datang lamarlah. Kamu kamu ganti perjuangan orang tua, ya, kamu bayar perjuangan dengan perjuanganmu sampai akhir hayat. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa alaika tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Majma'na 'alaika wa farqna 'alaika wa ja'alna hawajana ila ilaika wa tafarrajna 'alaika bi dhanbi maghfur wa amal mabrur wa tijaratin taburi aziz wa nafsu sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.